Selamat pagi, perkenalkan saya Brigita Suhartini akan mempresentasikan hasil analisis kasus saya terkait sebuah kasus yang sedang terjadi pada salah satu selebriti di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah konseling keluarga, yaitu Bapak Sigit Dwi Sucipto MPD dan Ibu Sylvia AR MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit terkait permasalahan atau kasus yang sedang terjadi pada salah satu selebritas di Indonesia. Sebenarnya kasus ini saya ambil dari salah satu web, yaitu suara.com, yang dimana ia menjelaskan tentang kasus seorang komedian yang digugat cerai oleh istrinya. Nah, kabar tersebut membuat heboh dunia media sosial karena mengangkat isu permasalahan internal keluarga tersebut. Nah, dari yang diketahui, seorang komedian ini digugat cerai oleh istri keduanya pada Juli tahun 2002 yang lalu. Nah, informasi tersebut disampaikan oleh saudaranya. Dan permasalahan yang paling mencolok di sini adalah konflik dari sang istri keduanya ini dengan putri kedua dari suami atau si komedian artis selebritas di Indonesia ini. Nah, dari deskripsi kasus yang telah saya jelaskan tadi, maka saya mendapati identifikasi kasus yang pertama, yaitu identifikasi kasus, yaitu yang pertama, poin pertama, kepergian sang istri atau inisial NH tanpa pamit dari rumah suami atau SL. Dan yang kedua, konflik dengan anak sambung, yaitu putri kedua dari suaminya ini. Nah, kemudian yang ketiga, mantan istri dari suaminya menjadi salah satu pemicu konflik. Dan yang keempat, suami yang tidak bisa menjadi penengah dalam permasalahan yang sedang terjadi antara sang istri dan putri keduanya. Dan yang terakhir, sang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami. Dan yang kedua adalah analisis permasalahan dan faktor. Nah, analisis permasalahan dan faktor ini, yang pertama yaitu kepergian istri dari rumah dan munculnya gugatan cerai. Ini disebabkan karena adanya perselisihan antara sang istri dengan putri kedua dari suaminya ini atau SL, yang menyebabkan istri tidak betah atau merasa bahwa sang suami tidak memiliki sifat netral dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, sang istri merasa tidak didengarkan dan suami tidak bisa menjadi penengah konflik antara dirinya sebagai ibu sambung dengan putri kedua suaminya. Dan yang ketiga yaitu putri kedua atau anak dari SL, suaminya mungkin merasa cemburu dengan kehadiran ibu tiri yang dianggap berebut kasih sayang ayah dan menggantikan posisi ibu kandungnya. Nah, hal ini dapat memicu rasa marah, dendam, dan penolakan terhadap ibu tirinya ini yang menyebabkan konflik tersebut terjadi. Kemudian yang keempat, ada ketidakjelasan peran dan ekspektasi antara ibu tiri dan putri kedua suaminya dapat menimbulkan kebingungan dan rasa tidak nyaman antara kedua belah pihak ini. Nah, hal ini diperparah dengan adanya kurang komunikasi terbuka dan yang jujur untuk membangun pemahaman dan rasa saling menghormati satu sama lain. Kemudian ketidakmampuan suami yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap istri dan ayah yang baik terhadap anaknya. Kemudian sikap suami yang tidak mau menjadi penengah dan memilih diam ketika konflik terjadi, yang memperparah situasi konflik tersebut. Kemudian ketidaktegasan dan kurangnya keterlibatan suami ini
dalam menyelesaikan masalah dapat membuat kedua belah pihak ini merasa diabaikan dan tidak didukung, sehingga terjadi konflik, menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh sang istri. Kemudian yang ketiga ada gejala yang muncul. Nah, dari gejala yang muncul ini, pertengkaran dan konflik terbuka antara ibu tiri dan putri kedua dapat menjadi tanda yang jelas adanya ketegangan dan rasa tidak nyaman dalam hubungan mereka. Kemudian yang poin kedua, putri kedua suaminya atau dengan inisial PD mungkin menunjukkan perilaku negatif dan agresif terhadap ibu tirinya ini, seperti membangkang, kasar, atau bahkan melakukan kekerasan verbal terhadap ibu tirinya ini. Kemudian ibu tiri dan putri kedua suaminya ini mungkin mengalami perasaan tidak bahagia, tekanan emosional, dan stres akibat konflik yang berkepanjangan, sehingga sang istri lebih memilih tindakan drastis untuk pergi dari rumah dan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, suami yang tidak mau menjadi penengah konflik dan malah diam ini yang memperburuk situasi dan mempengaruhi kepuasan hidup istrinya dan putri keduanya. Dan selanjutnya ada sintesis. Nah, dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang dialami NH selaku istri kedua SL dan selaku ibu tiri dari anak kedua SL ini adalah masalah keluarga yang tidak harmonis karena konflik yang muncul antara NH dan PD sebagai anak tirinya dan sang suami atau SL yang tidak yang dimana SL ini tidak mau bertindak sebagai penengah konflik. Nah, akibatnya terjadi konflik berkepanjangan ini yang membuat NH merasa bahwa dirinya ini tidak dihargai, merasa diabaikan, dan merasakan tekanan emosional yang membuatnya tidak nyaman dan memilih untuk meninggalkan rumah suaminya ini. Kemudian ada prognosis. Nah, apabila permasalahan ini dapat segera teratasi, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu yang pertama, terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga NH dan SL yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik akan menghilangkan kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, perbaikan hubungan NH dengan putri kedua SL. Dan yang terakhir, rujuknya hubungan NH dan SL sebagai suami istri. Nah, sedangkan jika permasalahan ini tidak dapat segera diatasi, maka kemungkinan atau seperti yang sudah terjadi, yaitu adanya tekanan emosional yang membuat konflik menjadi semakin lebih buruk. Kemudian poin kedua, kurangnya komunikasi yang membuat kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan. Nah, yang ketiga, munculnya tindakan ekstrim dengan meninggalkan rumah suami dan mengajukan gugatan cerai. Dan yang terakhir, permusuhan yang terus terjadi dan bahkan terjadinya rasa tenggang antara kedua belah pihak karena tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka intervensi dan solusi yang saya sarankan dalam kasus ini adalah permasalahan dapat diatasi dengan pemberian layanan konseling keluarga, khususnya dengan teknik Structural Family Therapy atau SFT, yaitu teknik yang menekankan bahwa jika individu bermasalah, maka masalah tersebut bukan berasal dari diri individu itu sendiri, tetapi berasal dari lingkungan keluarganya dan interaksi di dalam keluarga itu sendiri. Nah, SFT ini adalah pendekatan terapi keluarga yang berfokus pada struktur dan pola keluarga dalam keluarga. Nah, SFT ini dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk membantu keluarga dengan masalah konflik NH dan keluarga SL ini. Nah, berikut akan saya jabarkan cara SFT dapat digunakan dalam kasus ini. Yaitu yang pertama, memahami struktur keluarga. Nah,
Memahami struktur keluarga ini bisa dilakukan konselor atau terapis SFT akan untuk memetakan struktur keluarga, uh, termasuk subsistem, misalnya seperti antara orang tua anak, pasangan suami istri, atau saudara kandung misalnya. Nah, kemudian ada hierarki dan batas-batasnya. Kemudian terapis atau konselor akan mengidentifikasi pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, serta peran yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga. Nah, hal ini dapat membantu terapis untuk memahami akar permasalahan dan bagaimana konflik itu terjadi. Kemudian yang kedua, mengubah pola perilaku dalam keluarga. Nah, konselor atau terapis SFT ini akan membantu keluarga untuk mengubah pola interaksi yang tidak sehat dan membangun pola interaksi yang lebih positif. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti misalnya membuat aturan dan batasan yang jelas. Konselor akan membantu keluarga untuk menetapkan aturan dan batasan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam keluarga. Kemudian meningkatkan komunikasi. Nah, terapis di sini dapat mengajarkan keluarga bagaimana cara berkomunikasi secara efektif, dengan saling menghormati dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah. Nah, konselor atau terapis akan membantu keluarga untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah sehingga mereka dapat menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang ketiga, ada memperkuat subsistem dalam keluarga. Nah, terapis atau konselor akan membantu memperkuat subsistem dalam keluarga yang sehat, seperti subsistem pasangan, subsistem antara anak dan orang tua, atau subsistem antara saudara kandung. Setiap subsistem ini memiliki batasan yang mengatur interaksi antara anggota keluarga dan subsistem lainnya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membantu setiap subsistem untuk mengembangkan identitas dan fungsinya masing-masing. Kemudian terapis atau konselor juga akan membantu subsistem untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif. Kemudian yang keempat, ada membangun koalisi. Nah, konselor atau terapis SFT ini akan membantu membangun koalisi antara anggota keluarga yang ingin bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian hal ini dapat membantu untuk mengurangi rasa terisolasi dan meningkatkan rasa dukungan dalam keluarga. Dan yang terakhir, ada memperkuat sumber daya dalam keluarga. Nah, konselor atau terapis SFT akan membantu keluarga untuk mengidentifikasi dan memperkuat sumber daya mereka, seperti nilai-nilai, keyakinan, dan kekuatan masing-masing anggota keluarga. Nah, hal ini dapat membantu keluarga untuk mengurangi stres dan membangun ketahanan dalam menghadapi konflik. Nah, dalam struktural family therapy ini sendiri, konselor atau terapis berupaya mengidentifikasi struktur keluarga, hierarki kekuatan, batasan subsistem, dan pola interaksi yang disfungsional. Kemudian terapis bekerja sama untuk merestrukturisasi elemen-elemen tersebut agar keluarga dapat mencapai struktur yang lebih fungsional dan pola interaksi yang lebih sehat. Nah, demikian pemaparan dari analisis kasus saya terhadap sebuah kasus selebritas di tanah air kita, Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.